Prabu Siliwangi merupakan salah satu tokoh zaman dahulu yang dikenal karena ilmu kanuragan, kesaktian dan pusakanya, yaitu pusaka Kojang dan Nahkoda Macan Putih. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah di manakah Prabu Siliwangi dimakamkan setelah wafat? Sejauh ini tidak pernah ada yang tahu di manakah makam beliau. Banyak paranormal mengaku bertapa di makam Seng Prabu, padahal makam itu tak pernah ada. Banyak masyarakat Pajajaran meyakini bahwa Prabu Siliwangi belum wafat, beliau hanya hidup di alam lain atau dimensi berbeda, bahkan masih menjaga kota Pajajaran sampai saat ini. Karena itulah makam Prabu Siliwangi tak pernah diketemukan. Bahkan ada berita mengatakan bahwa Prabu Siliwangi mendirikan kerajaan gaib di Gunung Salak, gunung yang bernama asli Gunung Sabto Argo. Makam Prabu Siliwangi ada, hanya orang tertentu yang tahu. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa makam Prabu Siliwangi itu ada karena beliau meninggal normal layaknya orang biasa. Hanya saja makamnya diketahui segelintir orang saja, yaitu kerabat dan orang penting kerajaan Pasundan. Cukup masuk akal bila dihubungkan dengan cerita tutur yang menyebutkan bahwa beliau menyingkir dari keraton karena terdesak. Karenanya makam beliau diketahui sedikit orang. Kang Mas Ruhan, seorang paranormal asal Kudus, Jawa Tengah, menyatakan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dengan cara moksa atau dengan cara gaib. Moksa dalam istilah Sanskerta diartikan sebagai sebuah konsep dalam agama Hindu dan Buddha. Artinya ialah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Prabu Siliwangi mencapai moksa karena kesaktian ilmu yang beliau miliki. Bila seorang pengamal ilmu ingin meraih berkah dari ilmu sakti Prabu Siliwangi, bukan harus ke makam Prabu Siliwangi untuk melakukan meditasi atau bertapa. Mereka bisa melakukan ritual di kawasan Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis terletak di Jalan Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kompleks Prasasti Batu Tulis memiliki luas 17 kali 15 meter. Prasasti Batu Tulis dianggap terletak di situs ibu kota Pajajaran dan masih on-site, yakni masih terletak di lokasi aslinya dan menjadi nama desa lokasi situs ini. Batu prasasti dan benda-benda lain peninggalan kerajaan Sunda terdapat dalam kompleks ini. Pada batu ini berukir kalimat-kalimat dalam bahasa dan aksara Sunda kuno. Prasasti ini berangkat tahun 1455 Saka, 1533 Masehi. Dahulu, Kang Mas Ruhan pernah mengasah ilmu kewibawaannya di area ini. Banyak makam Prabu Siliwangi. Makam manakah yang benar? Banyak versi cerita meninggalnya Prabu Siliwangi. Seperti misalnya Prasasti Tembaga Kebantenan menyebutkan tentang wafatnya Prabu Siliwangi dan dimakamkan di Rancamaya. Prasasti tersebut menyebut Prabu Siliwangi sebagai susuhunan di Pakuan Pajajaran dan disebut secara anumerta sebagai Seng Lumahing Rancamaya. Daerah Rancamaya yang dimaksud adalah daerah Bogor. Berbagai sumber menyebutkan bahwa di daerah tersebut memang pernah ada satu tempat yang dikeramatkan terkait dengan makam Prabu Siliwangi, namun kemudian keseluruhan tempat itu kini telah berubah menjadi padang golf. Di daerah Bogor pun terdapat prasasti Batu Tulis yang sangat terkenal. Prasasti ini dibangun oleh Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi, 12 tahun setelah kematian ayahnya, untuk menghormati Seng Ayah sekaligus mengenang dan mengabadikan kebesaran Prabu Siliwangi. Angka 12 tersebut dianggap berkaitan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat pada saat itu. Di tahun ke-12 kematian Prabu Siliwangi, jenazahnya dikremasi dan abunya disimpan dalam 12 guci suci yang sampai saat ini dikeramatkan. Kemudian beliau dimakamkan kembali dengan penuh kehormatan di 12 wilayah kerajaan yang berbeda-beda. Dengan demikian akan sangat wajar bila